Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas demonstrasi kontekstual mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Kelompok 2 beranggotakan Bekti Anifatul Mufatirah, Lu'lu'ul Ma'nun, dan Mas Sadia Winacanti Ruslina. Baik, masuk ke pertanyaan pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional di dalam kelas? Guru memiliki sejumlah tantangan ketika berusaha menjadi contoh atau teladan, terutama dalam hal sosial emosional. Untuk mengatasi tantangan ini, pendidikan berkelanjutan, dukungan dari rekan kerja, dan pimpinan sekolah, serta pemahaman terhadap kebutuhan sosial emosional guru dapat membantu menciptakan lingkungan di mana mereka dapat berhasil sebagai contoh atau teladan yang baik. Adapun beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh guru dalam menjadi contoh atau teladan, terutama dalam hal sosial emosional, yaitu yang pertama adalah tekanan dan stres. Guru sering menghadapi tekanan dan stres yang tinggi karena tuntutan pekerjaan yang intens, seperti menyeimbangkan tugas mengajar, mengelola kelas, dan melibatkan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tekanan ini bisa mempengaruhi kesejahteraan sosial emosional guru dan menghambat kemampuannya untuk menjadi contoh yang baik. Yang kedua adalah kompleksitas interaksi sosial, di mana berinteraksi dengan siswa, rekan kerja, atau orang tua membutuhkan keterampilan sosial yang baik. Dalam hal ini, guru harus mampu menangani berbagai situasi interpersonal dengan bijaksana dan empati, sambil tetap mempertahankan integritas mereka sebagai contoh yang positif. Kemudian yang ketiga yaitu diversitas dan inklusi. Menjadi contoh yang baik melibatkan penghargaan terhadap keberagaman dan inklusi. Guru harus dapat menciptakan lingkungan yang mendukung semua siswa tanpa memandang latar belakang, dan ini dapat menjadi tantangan di tengah kompleksitas masyarakat yang semakin beragam. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Ada beberapa kasus yang kami temui, di antaranya ada seseorang siswa di kelas yang tampaknya mengalami kesulitan sosial emosional. Siswa tersebut seringkali terlihat kesepian, cenderung menarik diri dari interaksi sosial, dan prestasinya dalam hal pembelajaran juga terlihat kurang. Beberapa siswa lain juga mulai merasa tidak nyaman dan bahkan mulai mengabaikannya. Adapun dengan kasus tersebut, tantangan bagi seorang guru diantaranya adalah yang pertama, guru harus mampu mendeteksi tanda-tanda kesulitan sosial emosional pada siswa, di mana dalam hal ini mungkin termasuk mengamati perubahan dalam perilaku, penurunan dalam kinerja akademis, atau adanya indikator kesulitan lainnya. Guru juga harus bisa memahami dan merasakan apa yang dirasakan siswa tersebut. Membangun hubungan yang empatik dan mendukung dapat menjadi tantangan juga, terutama jika siswa tidak secara terbuka mengungkapkan perasaannya. Jika terdapat kesulitan dalam berkomunikasi dengan siswa tersebut, guru juga perlu menemukan cara yang efektif untuk membuka saluran komunikasi sehingga siswa merasa nyaman untuk berbincang tentang perasaan atau masalah yang dihadapinya. Kemudian, guru juga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman dan mengajarkan nilai-nilai seperti empati dan inklusi untuk mengatasi stigma atau prasangka sosial yang mungkin muncul dari siswa lain terhadap teman mereka yang mengalami kesulitan juga dapat menjadi tantangan. Tantangan lainnya adalah melibatkan orang tua dalam mengatasi masalah sosial emosional ini, di mana guru perlu menciptakan saluran komunikasi dengan orang tua siswa untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang situasi di rumah dan menyelaraskan upaya dalam mendukung perkembangan sosial emosional siswa. Dalam menghadapi kasus ini, guru perlu menjalankan perannya sebagai model perilaku sosial emosional yang positif, menunjukkan empati, kepedulian, dan keterlibatan untuk memberikan dukungan yang diperlukan kepada siswa. Selanjutnya, Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton dan teringat pada film tersebut.
Hal penting yang muncul di pikiran saya pertama kali menonton film tersebut yaitu film ini menceritakan sebuah kisah yang jauh dari perkotaan atau terpencil, yang terus berusaha mengenyam pendidikan walaupun berbagai rintangan yang dihadapi tanpa mengenal lelah. Peserta didik yang sangat giat untuk menuntut ilmu walaupun jaraknya yang jauh, tetapi mereka tetap datang untuk pergi ke sekolah. Guru juga sangat sabar, sangat memahami karakteristik peserta didik, dan sangat semangat mengajar karena guru memiliki rasa empati dan tekad yang tinggi untuk mencerdaskan anak bangsa, sampai rela mengajar dan mengajak para peserta didik untuk belajar dengan giat dengan berbagai kondisi di sekolahnya. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubung dengan guru yang menjadi agen perubahan? Berdasarkan kisah film tersebut, tentunya banyak pelajaran yang dapat kita ambil atau hal penting yang muncul pertama di benak saya sebagai penonton atau teringat pada film tersebut, yaitu kita harus bersyukur atas pemberian Tuhan, menghargai pentingnya hidup ini, tidak mudah menyerah, dan berusaha sebisa mungkin apabila menginginkan sesuatu. Karena dapat dilihat dari film tersebut, anak-anak yang pantang menyerah dalam menempuh pendidikan dari berbagai tantangan yang mereka hadapi dan bukan suatu penghalang bagi mereka untuk tetap terus belajar dan mengenyam pendidikan demi masa depan mereka. Para laskar pelangi menimba ilmu di sekolah yang reot yang sangat tidak layak. Kegigihan untuk menimba ilmu dan mengubah sejarah hidup membuat mereka mampu bangkit dan membuktikan bahwa mereka bisa menjadi yang terbaik. Sebagai seorang guru yang menjadi agen perubahan, tentu sudah lebih semangat dari peserta didiknya dalam menyampaikan ilmu tanpa mengenal lelah dan letih untuk mencerdaskan anak bangsa, tanpa mengenal pamrih dan terus menjadi agen perubahan untuk pendidikan di sekitar lingkungan yang ada dan manfaatkan fasilitas seadanya dan tidak akan menjadi penghalang untuk menyampaikan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Bentuk dukungan dari sekolah yaitu yang pertama, menciptakan iklim sekolah yang positif. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman, mendorong interaksi yang positif dan saling menghargai, serta membangun budaya sekolah yang menghargai perbedaan. Yang kedua yaitu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kurikulum. Sekolah dapat mengaitkan keterampilan sosial emosional dengan materi pelajaran di berbagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan seluruh komunitas sekolah. Sekolah dapat memberikan pelatihan kepada guru dan staf mengenai kompetensi sosial emosional. Sekolah juga dapat mengadakan kegiatan yang melibatkan orang tua, serta menjalin kerjasama dengan organisasi atau lembaga masyarakat yang relevan. Tantangan yang mungkin dihadapi oleh sekolah yaitu 1. Keterbatasan sumber daya seperti waktu, anggaran, maupun tenaga ahli. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh guru, staf, maupun orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu sulit menerima perubahan dalam penerapan pembelajaran sosial emosional dalam kurikulum. Kemudian sulit untuk mengukur dampak pembelajaran sosial emosional secara kuantitatif. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Ya, karakteristik peserta didik sangat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Setiap peserta didik memiliki tingkat perkembangan kognitif dan emosional yang berbeda, gaya dan minat belajar yang berbeda, latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, pengalaman traumatis, dan kebutuhan khusus yang beragam. Perbedaan ini dapat mempengaruhi bagaimana mereka merespon dan berpartisipasi dalam pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, bagaimana menghadapi kendala tersebut? Yang pertama, yaitu melakukan asesmen awal untuk memahami karakteristik setiap peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan metode dan materi pembelajaran
sosial emosional agar sesuai dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Kemudian yang ketiga, melibatkan orang tua dalam pembelajaran sosial emosional di rumah, bekerja sama dengan tenaga ahli untuk memberikan dukungan tambahan bagi peserta didik yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan aman bagi semua peserta didik. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pembelajaran sosial emosional dan selalu melakukan refleksi. Aktivitas berikutnya yaitu menonton film yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Pertanyaan, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Film yang dipilih yaitu film Negeri 5 Menara. Film ini mengangkat mengenai isu pendidikan. Alif sebagai tokoh utama dikisahkan sebagai seorang anak laki-laki yang berasal dari Bukit Tinggi dan merantau untuk belajar di pondok pesantren bernama Pondok Madani. Alif berusaha mengorbankan keinginannya untuk bersekolah di SMA di Bandung dan menaati perintah orang tuanya memasuki pondok pesantren di Jawa Timur. Banyak hikmah dari pilihan yang ia ambil, seperti memiliki lingkungan belajar yang positif dan teman-teman yang suportif, hingga ia dan teman-temannya berhasil menggapai cita-cita untuk dapat berkarir ke luar negeri. Poin mengenai pendidik yang dapat kita pelajari yaitu pendidik memiliki peran untuk menyelenggarakan pembelajaran di kelas dengan cara yang menarik, sehingga membuat peserta didik tertarik untuk memperhatikan penjelasan guru, menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam membina peserta didik untuk mengelola emosi, pikiran, dan motivasinya dalam bersekolah, membangun suasana kelas yang kondusif dan saling berinteraksi, menjalin hubungan yang baik satu sama lain, sehingga terciptanya kelas yang aman dan nyaman. Melalui alur dan karakteristik tokoh-tokoh dalam film, banyak sekali bentuk-bentuk pembelajaran sosial emosional yang ditampilkan dalam kehidupan para tokoh, terutama dalam lingkungan pembelajaran di pondok pesantren. Pembelajaran sosial emosional yang ditemukan ialah kemampuan mengenali emosi pribadi, kemampuan mengelola dan mengekspresikan emosi diri, kemampuan memotivasi diri, kemampuan memahami emosi orang lain, dan kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Berhasil mengelola emosi, pikiran, dan motivasi dalam diri setelah berjuang melewati berbagai macam tantangan dan beberapa hal berjalan tidak sesuai keinginan. Pada akhirnya mereka berhasil mencapai apa yang mereka impikan. Hal tersebut mengajarkan kita bahwa keterampilan sosial emosional dapat menuntut manusia pada kesuksesan. Setiap manusia yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil, di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Setiap hal tidak ada yang sulit jika kita mau berusaha dengan kerja keras, ikhlas, dan yang pasti ada kesungguhan dalam mengerjakan sesuatu. Contoh penerapan kompetensi sosial emosional lainnya yang ada pada film yaitu social awareness. Ketika ada yang mengalami kesulitan, Alif atau teman yang lain berusaha menghibur dan menunjukkan rasa kepeduliannya. Relationship skill, Alif dan teman-temannya bisa saling membina hubungan yang baik hingga menjadi sahabat akrab. Selain itu, mereka bekerja sama, saling membantu ketika belajar dan berusaha menutupi kekurangan satu sama lain. Responsible decision making. Alif memutuskan untuk tetap melanjutkan sekolahnya di Pondok Madani setelah sempat mengalami kebimbangan mengenai impiannya untuk pergi ke SMA di Bandung akibat Baso yang pulang ke Sulawesi. Ia kemudian tetap memilih untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Kita juga dapat mengambil faedah bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus memiliki keterampilan sosial emosional, seperti memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap peserta didik, mampu menjadi motivator bagi mereka dan membimbing mereka ke arah yang benar. Selain itu, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mampu membuat siswa membina hubungan dengan teman satu sekelasnya untuk mendukung peningkatan keterampilan sosialnya. Seperti interaksi antara siswa pondok yang terdapat dalam film, bekerja sama dan berdiskusi merupakan salah satu bentuk pembelajaran sosial emosional berupa kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Misalnya, guru dapat memberi contoh kepada siswa untuk selalu mengucapkan terima kasih dan tolong pada saat sebelum atau sesudah meminta melakukan sesuatu hal, serta menerapkan kebiasaan baik lainnya. Diharapkan, keterampilan sosial emosional yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam film Negeri 5 Menara dapat diterapkan di lingkungan sekolah oleh guru maupun peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya situasi belajar yang nyaman dan kondusif yang berdampak pada peningkatan prestasi belajar peserta didik.
Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu pembelajaran sosial emosional memberikan dasar bagi pembelajaran positif dan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik. Dalam hal ini, guru merupakan agen yang dapat memberikan contoh atau mengajarkan kemampuan sosial emosional. Guru yang cakap dalam aspek sosial emosional mampu memahami kebutuhan peserta didik dengan tepat dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan. Guru tersebut lebih efektif dalam mengelola kelas, menyelesaikan konflik, menjaga komunikasi terbuka dengan seluruh peserta didik, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan suportif. Hal ini menumbuhkan semangat belajar peserta didik, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan aktif mereka dalam proses belajar mengajar, serta membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran mereka secara optimal. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.